Hari ini 16 Agustus 2020, keluarga besar Liur yang ada di Jakarta, Ambon, Tual, Somlaki, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 178, Kidung Jemaat 178, bait 1 dan bait yang kedua. Dua. Dengan sabar nikmati Yesus Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, sore dan malam hari kami keluarga besar Liur yang dapat bergabung di Zoom online, beribadah kepadamu, membesarkan namamu dan mengagungkan Engkau, dan kami juga rindu mendengar firman Tuhan, sebab firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang memulihkan, dan menyembuhkan. Berkati fasilitas yang kami gunakan, seluruh keluarga yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia, berkati dan kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Kita hari ini renungkan Galatia pasal 5. Buka Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 yang juga dipakai hari ini oleh Gereja Protestan Maluku. Kebetulan dong semua orang GPM di Ambon dan di Tanimbar. Jadi kita renungkan satu ayat saja, Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Tetapi ayat ini juga ditulis buat kita. Karena itu coba kita baca ayat ini sebagai personifikasi.
ganti kata kita dengan saya. Coba kita baca, ganti kata kita dengan saya. Coba yang paling tertua di antara kita, Usi. Usifin, baca Galatia 5 ayat 1, ganti kata kita dengan saya. Buka itu dulu speakernya. Kita tolong buka speakernya supaya saya membantu baca. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 yang berbunyi begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Saya. Ya, ganti dengan saya ya. Supaya saya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan saya. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke. Sekarang Ibu Nana Liur. Ibu Nana Liur baca, ganti kata kita dengan saya. Supaya saya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan saya. Karena itu, saya harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, sekarang Ibu Seni Liur di Semlaki. Pokoknya hari ini ibu-ibu aja yang baca. Yunet, hidupkan dulu itu speakernya. Oke. Supaya saya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan saya. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke. Jadi ayat ini, kalau mau sungguh-sungguh merdeka, ya merdeka di situ artinya bebas. Maka yang bisa membebaskan kita secara sempurna yaitu Kristus. Ya. Ada begitu banyak orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain. Ingat, ketika kita bergantung kepada orang lain berarti kita menjadi hamba orang itu. Ya. Ini penting. Kalau kita taat pada uang berarti uang menjadi tuan, kita yang jadi budaknya. Kalau kita mengandalkan nenek moyang, berarti nenek moyang menjadi tuan dan kita menjadi budak atau hamba. Kalau kita mengandalkan harta kekayaan, maka harta kita menjadi tuan. Pokoknya ialah siapa yang berkuasa, dia menjadi tuan. Nah, karena itu firman Tuhan hari ini bilang, kalau mau sungguh-sungguh merdeka, bukan berdasarkan apa yang kita miliki, bukan berdasarkan siapa yang kita hormati, tapi kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah, perhatikan dia bilang, Kristus telah, sudah memerdekakan kita. Bagaimana cara Kristus memerdekakan kita? Yaitu dia memilih untuk menderita. Dia menderita menggantikan penderitaan kita. Dia memilih untuk mati. Dia memilih untuk menyerahkan nyawanya. Karena itu seorang hamba Tuhan menyebutkan kemerdekaan yang kita nikmati
dalam Kristus adalah pertukaran, baku tukar. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus dikutuki supaya kita diberkati. Yesus dilukai supaya kita disembuhkan. Yesus menanggung dosa kita supaya kita dibebaskan. Jadi itu yang disebut pertukaran sempurna di atas kayu salib. Kita pernah mendengar orang mengalami penjajahan. Orang Mesir dijajah, orang Israel dijajah orang Mesir selama 400 atau 450 tahun. Ya, Kaisar Romawi memerintah seluruh dunia pada waktu itu. Belanda memerintah Indonesia, Jepang memerintah Asia. Orang yang dikuasai itu hamba. Dan itu enggak enak. Sama sekali enggak enak. Eten dorang di Kei bilang, "Sengenak mau menjadi budak itu sengenak sekali. Karena kita harus ikut maunya Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Jadi pesuruh. Jadi orang yang diatur-atur. Karena mereka punya kekuasaan, mereka punya jabatan, mereka punya uang. Nah, karena itu hari ini kita mendapatkan satu kebenaran, kemerdekaan yang sungguh-sungguh bebas hanya di dalam Kristus. Karena Kristus memilih untuk menanggung semuanya. Dan karena itu, itulah alasan dia bilang, berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk itu seperti sebuah kayu, batangan kayu, yang diletakkan di bahunya atau lehernya kerbau atau sapi. Ini namanya kuk. Jadi diletakkan di belakangnya. Lalu dia menarik gerobak atau dipakai untuk mencangkul sawah. Itu yang bawa gerobaknya itu adalah 2 ekor sapi atau 2 ekor kerbau. Dan mereka diatur oleh kuk ini. Itu beban. Karena itu, firman Tuhan bilang, kalau kamu sudah merdeka dalam Kristus, jangan mau lagi terikat dengan beban-beban masa lalu. Beban-beban yang buruk, sakit hati masa lalu, keadaan-keadaan dulu, bisa menjadi kuk yang menghambakan kita, yang membuat kita, padahal kita mestinya sudah bebas dari kuk, lalu kita merdeka. Merdeka dalam pengertian bebas untuk mengekspresikan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Tete Liur itu, ini dong semua ini kan panggil Tete toh, Randy, Unet, Eten, Kevin, mana Kevin wajahnya? Kevin ini baru pulang baru habis liburan. Kevin baru libur dari Salatiga, ini mahasiswa calon diplomat. Baru 1 hari di Jakarta karena liburan. Ya, Tete Liur itu pernah jadi kepala sekolah di Eliasa. Dia pernah diangkat menjadi guru jemaat. Dulu nggak ada pendeta di kampung-kampung, Sinode GPM melalui kelas di Somlaki mengangkat kepala-kepala sekolah yang jadi majelis menjadi guru jemaat. Orang disebut pendeta. Ya. Dan Tete Liur itu sangat top. Paling tidak di Tanimbar. Untuk Puan Namur itu menyebar kemana-mana. Sekarang dong pensiun semua. Dan kita tidak
punya tradisi. Keluarga liur tidak punya tradisi menjadi hamba orang. Keluarga liur tidak punya tradisi menjadi hamba uang. Keluarga liur tidak punya tradisi untuk terikat dengan orang lain. Tapi kita semua hanya terikat pada Kristus. Karena tete liur dan nenek liur itu orang-orang yang sangat suka beribadah dan menyembah Tuhan. Dan itu sebabnya semua anak cucu tete liur dan nenek liur juga mesti rajin menyembah Tuhan. Karena itu lihat itu, kalau bahasa enam tabungnya itu, lihat di belakang bongso seni itu, ari-ari kribunan di sirso. Nah itu dia. Itu anak-anak banyak banget di belakang itu, ari-ari gitu. Ari-ari itu kayak umat yang berserakan. Nah karena itu, kita tidak boleh lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Karena kita sudah bebas dari semua masa lalu kita, bebas dari semua dendam dan rasa pahit kita, bebas dari semua jenis keterikatan, lalu kita hidup di dalam Kristus. Karena itu Bapak Pendeta berdoa supaya seluruh keluarga liur, anak cucu kita sekarang masuk generasi keempat. Ya, itu betul-betul menjadi keluarga yang hanya memandang kepada Kristus. Itu keluarga yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yanson sama Kevin memilih untuk tidak jadi pendeta. Nah, Unet sekarang pilih jadi pendeta. Jadi Unet, lihat buku-buku di belakang Bapak Tua ini nanti saya jadi tambah pintar karena ini buku-buku teologi semua nih. Karena Yanson dan Kevin memilih tidak jadi pendeta. Jadi ini pun tidak menentukan hidup kita. Yang menentukan itu hanya Kristus. Karena itu yang namanya keluarga liur dari semua keturunan, kita sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus. Dan karena itu kita nggak boleh saling menghakimi, kita tidak punya kesempatan untuk saling menghamba kepada yang lain atau menjadi tuan kepada yang lain. Kita semua bebas merdeka di dalam Kristus, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, saling menghormati, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menopang. Hanya dengan begitu, kita layak menyebut kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Besok itu tanggal 17 Agustus. Hari ini tanggal 16. Jadi satu kali ada 17 Agustus di Eliasa. Itu waktu itu dong di sini ada yang panggil bongso, ada yang panggil Bapak Tua. Don di Somlaki panggil Bapak Tua. Don di Tual dan Ambon panggil bongso. Don di Jakarta panggil papi. Jadi karena dompung sapaan-sapaan berbeda-beda, jadi panggil aja Bapak Pendeta. Soalnya kalau bilang bongso, nanti yang panggil Bapak Tua bagaimana? Kalau yang bilang papi, nanti yang bilang bongso bagaimana? Jadi dompung sapaan itu orang Ambon panggilnya bongso, don di Tual dan Somlaki panggilnya Bapak Tua. Yang di Jakarta panggilnya papi. Jadi supaya normal, don panggilnya Bapak Pendeta. Nah, Bapak Pendeta mau cerita waktu di Eliasa. Waktu itu Bapak kepala sekolah, Antua diminta jadi inspektur upacara 17 Agustus. Lalu Bapak kepala desa, Bapak kepala SOA, itu Bapak Pendeta pun Bapak Serani. Namanya Bapak Albertus Silalebit. Antua menjadi komandan upacara.
Lalu dong bendera waktu naik dong nyanyi. Setelah selesai upacara, dong mulai nyanyi 17 Agustus. Mestinya kan nyanyinya begini, 17 Agustus tahun 45. Nah itu dong sang menyanyi begitu. Tapi Bapak Ani, Bapak Pendeta Bapak Serani, menyanyinya begini, 16 Agustus tahun 45. Terus masyarakat protes. Bilang, Bapak kepala SOA, bukan 16 Agustus, 17 Agustus. Lalu Onto bilang, tunggu beta menyanyi habis dulu. Lalu Onto nyanyi lagi. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi pas hari itu dong lagi latihan 16 Agustus, jadi nyanyinya 16 Agustus, besoknya baru hari kemerdekaan kita. Jadi hari ini kata orang sama-sama menyanyi. Hari ini 16 Agustus toh, jadi kita nyanyi, ikut teteliur dong upacara tahun 75. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Nah itu keadaan di Eliasa waktu itu. Dan itu orang semua sukacita. Jadi karena ini kemerdekaan, tidak hanya buat bangsa kita, tidak hanya buat masyarakat, tidak hanya buat gereja, tapi keluarga besar Liur juga besoknya merayakan hari kemerdekaan. Tetapi ingat, kemerdekaan itu perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Kita dimerdekakan Kristus, nggak perlu berjuang. Kristus yang bersedia mati buat kita. Kristus yang memerdekakan kita. Dan karena itu, kita harus menjadi orang-orang yang menampilkan gaya hidup sebagai orang yang merdeka dalam Kristus. Ciri-ciri orang merdeka, orang yang selalu bahagia, hidup benar, tidak saling memusuhi, tidak saling menghakimi, tidak saling memarahi, tapi selalu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk persekutuan keluarga besar Liur, baik yang ikut di Zoom ini maupun yang tidak bisa ikut karena berbagai keterbatasan fasilitas. Kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kristus yang memerdekakan kami, membuat kami berdiri kokoh, menjadi keluarga yang menampilkan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Kristus mati untuk membebaskan kami dari semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa secara khusus Tuhan, buat seluruh keluarga besar Liur, kami di Jakarta, Lucifin dan anak cucu, Yon dan keluarga di Ambon, Eten, Nona dorang di Tual, Randy dorang di Somlaki, Moso Pice dorang semua di Somlaki, dan Luki di Jakarta juga, dan semuanya Tuhan, biarlah kami menjadi keluarga yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga buat rencana Randy yang akan menikah tanggal 28 Agustus di Ambon. Tuhan berkati semua rencana ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat Tuhan atas keluarga kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kami sekeluarga hari ini sampai selama-lamanya. Amin.